Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Komariah, peserta Kolabjar CPNS BPSDM Sulawesi Tengah, Angkatan 124 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil ringkasan materi tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Topik pertama yakni wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menggambarkan bagaimana jati diri kita dalam berbangsa, seperti apa nasionalisme kita, dan seberapa sadar pribadi kita tentang pengimplementasian sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Manfaatnya agar pemecahan masalah dari beragam persoalan yang dihadapi bangsa memiliki acuan yang jelas. Contoh nyata tentang penerapan wawasan kebangsaan telah diperlihatkan oleh para founding father kita dalam memerdekakan Indonesia. Segala upaya dalam mempersatukan Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencangkup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya, dewasa ini nilai Pancasila di mata masyarakat mulai memudar. Buktinya bisa kita ingat saat viralnya seorang ibu yang mengajarkan anaknya menghafal butir Pancasila. Ibu itu bernama Tante Lala. Semangatnya saat mengajarkan anaknya menghafal Pancasila malah menjadi bahan tertawaan netizen saat itu. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Maha Esa. Padahal seharusnya masyarakat bukan berfokus pada kelucuan si anak yang salah mengucapkan butir pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang Mana Esa. Bukan pula berfokus pada nada suara sang ibu yang tinggi saat mengoreksi ucapan si anak, melainkan seharusnya kita fokus bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini tentang pentingnya Pancasila. Hal lain yang juga penting dalam wawasan kebangsaan yakni Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Kakawin Sutasoma, Peninggalan Kerajaan Majapahit. Dalam bahasa Jawa kuno, kakawin artinya syair. Kakawin Sutasoma ditulis pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali, namun berbahasa Jawa kuno. Artinya satu, Ika artinya itu, yang jika digabungkan menjadi beragam satu itu yang kemudian secara luas dimaknai menjadi walau berbeda-beda tetap satu jua. Hanya saja Bhinneka Tunggal Ika saat ini masih sering ternodai dengan masih adanya perpecahan antar suku, agama, ras, dan antar golongan.
Kebinekaan Indonesia seolah sedang diuji dengan maraknya informasi hoaks dan ujaran kebencian yang saling menyudutkan antar golongan satu dengan golongan lain. Tak sedikit informasi hoaks membuat gempar hingga berujung menelan korban jiwa. Mengungkit peristiwa pada awal 2018 lalu, di mana masyarakat dibuat resah dengan beredarnya isu penyerangan terhadap ulama. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan dari 45 kasus penyerangan ulama yang beredar di media sosial, hanya 3 kasus yang benar-benar terjadi. Sementara 42 kasus lainnya adalah berita bohong alias hoax. Dilansir dari Okezone, setidaknya ada 45 berita penyerangan terhadap ulama selama kurun waktu Februari 2018. Namun, dari puluhan berita tersebut, hanya ada 3 berita yang benar terjadi dan selebihnya merupakan hoaks yang diproduksi oleh Muslim Cyber Army dan Sarens. Presiden Joko Widodo saat ini menegaskan bahwa tindakan Sarens dan MCA tersebut menciptakan disintegrasi bangsa. Selain kasus tersebut, hoaks lainnya yang pernah menggemparkan Indonesia, yakni pemberitaan tentang penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang hingga beragam konten hoaks terkait COVID-19 dan vaksinasi yang secara tidak langsung mengikis persatuan. Nah, permasalahan hoaks ini juga searah dengan topik kedua, yaitu isu kontemporer. Hoaks menjadi salah satu dari beragam jenis kejahatan mass communication. Kejahatan dalam komunikasi massa tidak hanya dilakukan oleh pengguna media sosial, tetapi juga dapat terjadi dan dilakukan oleh institusi pers yang tidak melakukan pemberitaan secara berimbang atau melanggar prinsip-prinsip jurnalisme. Mirsa, kami memohon maaf atas kesalahan informasi yang sempat kami sampaikan di awal breaking news terkait rusuh di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, bahwa sejak dilangsungkannya pertandingan Arema versus Persebaya, tidak ada supporter Persibaya yang hadir di Stadion Kanjuruhan, sehingga yang terjadi bukanlah bentrok antar supporter. Hal ini sekaligus sebagai ralat atas kesalahan informasi yang kami sampaikan sebelumnya di awal peristiwa. Contoh terbaru, program Breaking News Metro TV yang awalnya memberitakan tentang terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Narasi dari News Ancor menyebut supporter Arema terlibat bentrok dengan supporter Surabaya yang kemudian melakukan ralat atas kesalahan informasi tersebut dan menegaskan tidak ada supporter Persebaya pada tragedi tersebut. Dewan Pers menyebutkan ciri-ciri hoaks adalah mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Sumber berita tidak jelas. Hoaks di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu, dan bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantar yang dikemas provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.